Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning student. How are you today? Okay. Alhamdulillah, I'm fine ya. Jadi hari ini kita akan mulai kembali pembelajaran pendidikan agama Islam bersama Mr. Agus. Jadi Mr. harapkan kalian sudah siap ya dengan menyiapkan buku dan alat tulis semua, karena sebentar lagi kita akan belajar bersama tentang materi qada dan qadar. Oke, kalian bisa menyiapkan semua, kemudian setelah itu kita persiapan berdoa. Oke? Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita akan belajar bersama tentang qada dan qadar ya. Tentunya pasti kalian sudah hafal ya, sudah hafal dan paham rukun iman ya. Mister sudah menjelaskan terkait tentang rukun iman. Jadi barang siapa yang tidak beriman dengan satu rukun iman saja, maka mereka sudah bukan Islam lagi ya. Dia masuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir karena tidak mengimani apa yang seharusnya diimani. Dan salah satu rukun iman yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah qada dan qadar. Rukun iman yang ke-6, yang terakhir, yaitu rukun iman qada dan qadar. Ya. Yang pasti rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman yang terakhir kepada qada dan qadar. Dan kita akan mempelajari materi qada dan qadar. Oke, jadi qada dan qadar itu merupakan sebuah dua kalimat yang berbeda tapi memiliki arti yang sama ya. Jadi qada dan qadar, qada itu artinya adalah ketetapan atau ketentuan yang Allah buat sebelum penciptaan makhluknya. Yaitu yang pertama, Allah menciptakan pena ya. Jadi makhluk yang Allah ciptakan pertama kali itu adalah pena ya. Dan Allah memberikan tugas kepada pena untuk menulis dan mencatat kejadian ya, kejadian makhluk yang Allah ciptakan mulai dari lahir sampai matinya. Nah, itu yang disebut dengan qada. Dan qadar merupakan ketetapan dan ketentuan dari Allah yang sedang atau telah terjadi pada diri makhluk. Itu qadar ya. Nah, kemudian qada tadi artinya adalah ketetapan dan ketentuan sebelum Allah menciptakan makhluknya. Dan qadar ya, seperti yang dijelaskan, qadar itu sama seperti takdir ya, sama seperti takdir. Dan takdir di dalam Islam itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada takdir mubram dan takdir mu'alak ya. Takdir mubram berarti ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak bisa dirubah ya. Ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak bisa dirubah ya. Contohnya kematian seorang makhluk. Bisa tidak manusia merubah kematian? Tidak bisa. Kalau sudah waktunya mati, pasti mati ya. Tidak ada yang bisa memajukan atau memundurkan kematian. Itu contoh takdir mubram. Satu lagi, kelahiran bayi. Allah sudah menetapkan kelahiran bayi baik laki-laki ataupun perempuan. Kita tidak bisa memilih kita mau lahir sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Ya. Kita tidak bisa merequest kita mau lahir sebagai laki-laki atau perempuan, tidak bisa. Itu merupakan takdir mubram, takdir yang tidak bisa dirubah. Kemudian takdir mu'alak. Takdir mu'alak itu takdir di mana kita ada upaya atau ada ikhtiar untuk merubah hal tersebut. Contohnya, ketika diri kita tidak pintar atau bodoh, maka kita berusaha supaya diri kita pintar dan tidak jatuh dalam kebodohan dengan cara kita belajar, membaca, kemudian kita bersekolah. Nah,
belajar membaca dan bersekolah itu merupakan bentuk ikhtiar kita, bentuk usaha kita untuk merubah takdir kita yang sebelumnya bodoh menuju supaya kita pintar, ya. Jadi takdir mu'alaq adalah takdir yang bisa kita rubah, ya, dengan usaha atau ikhtiar. Kemudian orang miskin akan menjadi kaya jika dia berusaha, jika dia ikhtiar, bekerja dan mencari rizki. Nah, mencari rizki, ikhtiar dan berusaha itu merupakan usaha yang dikerjakan oleh dia dalam rangka merubah kondisi yang sebelumnya miskin menjadi kaya. Itu bentuk takdir mubram, takdir yang bisa dirubah. Nah, itu contoh dari takdir mu'alaq dan takdir mubram. Sudah paham sampai di sini? Nah, beriman kepada qada dan qadar itu memiliki arti kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, apa yang telah diciptakan oleh Allah dari hidup sampai mati, itu merupakan ketentuan, ketetapan, dan takdir yang mana semua itu sudah Allah tentukan, ya, di dalam Lauhil Mahfudz sudah Allah tulis dan sudah Allah catat di sana. Nah, itu bentuk dari iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi qada tadi itu merupakan ketetapan yang tidak bisa dirubah, ya. Semisal contohnya lagi, ketika kita melihat ada orang yang meninggal, itu merupakan qada, kejadian yang sudah ditetapkan bahwa hari itu ada yang meninggal, namanya ini umurnya segini. Nah, itu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah dan tidak bisa dirubah. Nah, kemudian kita menemui seseorang yang jatuh miskin, ya. Kemudian dia berusaha, bekerja pagi hari, mencari rezeki, dan akhirnya dia menjadi seorang yang mapan dan memiliki banyak harta. Nah, itu merupakan takdir apa ya? Takdir mu'alaq. Sebuah takdir yang ditetapkan, tapi dia merubahnya dengan ikhtiar, merubah dengan usahanya, dan kemudian dia membalikkan takdir tersebut. Dari sebelumnya dia jatuh miskin, kemudian dia rubah dengan ikhtiar menjadi memiliki harta. Nah, itu takdir yang bisa dirubah, takdir mubram, ya. Karena qadar itu merupakan ketetapan atau keputusan dari seorang makhluk yang sedang atau telah terjadi pada dirinya yang bisa dirubah. Nah, itu materi yang bisa Mister sampaikan pada kalian. Silakan bisa dipelajari kembali pada halaman 109 sampai 111 tentang qada dan qadar. Oke? Jadi insya Allah di pertemuan berikutnya baru kita bisa belajar menggunakan Zoom. Nah, di sana akan ada materi lanjutan dari perkara qada dan qadar pagi hari ini. Oke? Seperti biasa, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan ke Mister. Kalau ada yang ingin berdiskusi kepada Mister atau dengan Mister, silakan Mister tunggu, ya. Jadi setelah ini silakan kerjakan LKPD-nya. Tetap, ya, jaga diri. Kalau bermain ingat jaga jarak, jaga kebersihan dan jaga kesehatan. Jangan lupa sekali lagi ibadahnya tetap dijaga, sholat dan mengajinya tetap dilaksanakan. Oke Kak, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar kembali di sekolah, di dalam kelas, ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan yang terbaik untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, Mister cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.